Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu Nafia. Ini IO 1191067, kelompok 6, Laboratorium Ilmu Tanaman Pakan dan Pastura, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Saya berasal dari Kota Makassar, dan kondisi cuaca di Kota Makassar saat ini telah memasuki musim hujan. Pentingnya pengenalan spesies tanaman adalah untuk mengenali dan memahami karakteristik jenis tanaman, kandungan nutrisi, jenis tanah yang cocok, ciri khas, dan potensi jenis hijauan tersebut, sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal sebagai bahan pakan ternak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu jenis tanaman leguminosa, yaitu lamtoro. Lamtoro atau Leosaena leosocephala merupakan jenis tanaman leguminosa yang berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah. Pada tahun 1936, benih tanaman ini dikirimkan dari Guatemala Selatan ke Jawa, yang kemudian diperkenalkan ke berbagai pulau di Indonesia. Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia yang memiliki wilayah seluas 175,77 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa. Kota ini berada di urutan kelima kota terbesar di Indonesia. Banyaknya pembangunan sehingga pertanian kota meliputi penanaman, panen, dan pemasaran berbagai bahan pangan, serta berbagai bentuk peternakan yang memanfaatkan lahan-lahan yang tersedia di lingkungan perkotaan semakin minim. Sehingga penanaman lamtoro dapat menjadi upaya agar mampu memelihara dan meningkatkan produktivitas tanah. Selain sebagai penanaman penyubur tanah, lamtoro memberikan manfaat serbaguna seperti sebagai makanan ternak, tanaman sela, penghalang angin dan api. Dengan batasan tersebut, maka lamtoro cukup baik dikembangkan guna memelihara dan meningkatkan produktivitas tanah di kota. Lamtoro menyukai iklim tropis yang hangat dengan suhu harian 25-30 derajat Celcius. Tanaman ini cukup tahan kering dan dapat ditanam dimanapun, termasuk di wilayah dengan curah hujan antara 650-3000 mm per tahun, sehingga tanaman ini juga cocok ditanam di daerah Kota Makassar. Daun lamtoro termasuk jenis daun majemuk ganda, berwarna hijau dan mempunyai bentuk mirip rangkap dengan ujung yang runcing. Pangkal daun lamtoro sedikit miring dan daunnya mempunyai rambut yang halus. Kandungan kimia pada daun lamtoro ialah tanin 10,16%, mimosin 7,19%, protein kasar 25,9%, karbohidrat 40%, abu 11%, nitrogen 4,2%, kalsium 2,36%, dan fosfor 0,23%. Lamtoro dapat diberikan untuk ternak ruminansia dan non-ruminansia. Pemberian daun lamtoro untuk ternak dalam bentuk segar memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk tepung daun. Makin tinggi persentase pemberian daun lamtoro segar cenderung menghasilkan pertambahan berat badan dan konsumsi pakan yang lebih baik. Lamtoro termasuk hijauan yang bernilai gizi tinggi, namun pemanfaatannya sebagai pakan ternak perlu dibatasi. Hal ini karena lamtoro mengandung zat antinutrisi, yaitu asam amino non protein yang biasa disebut limosin, yang dapat menimbulkan keracunan atau gangguan kesehatan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Menurut Agency for International Development, pemberian pakan ternak lamtoro pada ruminansia sebesar 40% sampai 60%, sedangkan pemberian pada ternak non-ruminansia sebesar 5% sampai 10%. Pemberian lamtoro sebagai pakan ternak memberikan dampak bagi ternak itu sendiri. Menurut Wahyuni, pemberian lamtoro sebanyak 40% sampai 60% pada ternak sapi owal memberikan penambahan bobot harian sekitar 0,54 sampai 0,57 kg. Sedangkan menurut Siahan, pemberian lamtoro yang berlebihan akan berdampak pada tidak normalnya fungsi biologik yang ditandai dengan rambut rontok, pertumbuhan lambat, pembekakan kelenjar gondok, penurunan fertilitas, gangguan pada kelenjar tiroid, dan katarak.
Demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.